jima, atau nama lainnya adalah bersetubuh di semua hari pada bulan Ramadan saat berpuasa dengan sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Junita Revaliana Sari dari kelas 11 Otomotif 3. Di sini saya akan menampilkan pidato yang berjudul Makna di Balik Bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Tunas Harapan Pati, Ibu Eni Wahyuningsih MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMK Tunas Harapan Pati. Yang saya hormati para dewan juri dan tak lupa juga teman-temanku SMK Tunas Harapan Pati yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, hidayah, serta inayahnya, hingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Kedua kalinya, tak lupa juga sholawat serta salam yang selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Ramadan identik dengan berpuasa, melakukan hal-hal yang positif dan menjaga dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Arti dari puasa itu sendiri adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan dari terbitnya fajar atau setelah azan subuh sehingga terbenamnya matahari atau setara dengan waktu azan maghrib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hukum puasa itu sendiri adalah fardu ain atau wajib bagi seluruh umat muslim yang sudah balik, berakal, dan juga mampu. Mampu di sini artinya adalah kuasa untuk melaksanakannya. Adapun orang yang sudah balik, berakal, dan juga mampu tapi tidak melaksanakannya, apakah diperkenankan untuk tidak melakukan berpuasa pada bulan Ramadan? Kapankah seorang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan berpuasa pada bulan suci Ramadan? Ada yang mau tahu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada 4 golongan seorang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, orang yang sudah tua. Mengapa diperbolehkan? Karena usianya. Kadang ada pula juga orang yang sudah tua tapi tetap melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui anaknya. Mengapa diperbolehkan? Karena nanti jika ibunya berpuasa, takut jika bayinya kenapa-kenapa, dehidrasi karena kekurangan asupan cairan, karena ibunya sedang berpuasa. Nah, yang ketiga, orang yang sedang berpergian jauh dengan syarat perginya untuk tidak
bermain, nongkrong, bahkan melakukan maksiat, melainkan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir, orang yang sedang sakit dan tidak dijamin untuk kesehatannya. Sudah jelas ya mengapa diperbolehkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang telah saya sampaikan tadi, semua ada sanksinya, ada ketentuannya. Bila mana jika mereka tidak berpuasa, maka untuk wanita yang sedang hamil, menyusui, dan orang musyafir, maka diperkenankan untuk membayar dam atau denda setara dengan memberikan 1 mud makanan kepada orang yang tidak mampu dan harus mengqadha puasanya. Dan untuk orang yang sedang sakit dan tidak dijamin untuk kesehatannya, maka diperbolehkan untuk membayar dam atau denda saja, tidak perlu mengqadha puasanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dijelaskan dalam kitab Al-Mabadik juz 2 karya Syekh Umar Al-Jabbar, ada 8 hal yang membatalkan puasa, yang 3 diantaranya adalah: yang pertama, muntah dengan sengaja; yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam lubang dengan sengaja; yang ketiga, jima atau nama lainnya adalah bersetubuh di semua hari pada bulan Ramadan saat berpuasa dengan sengaja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga Ramadan kali ini kita bisa menjadi insan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau ucapan yang kurang nyaman untuk didengarkan, karena manusia itu adalah tempatnya salah dan juga lupa. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Reva. Assalamualaikum Mbak Reva. Waalaikumsalam, Mem. Iya, ini vibe-nya sudah kayak ustazah muda ini. Iya, Masya Allah. Reva ini Sri Kandinya otomotif. Satu angkatan ada berapa murid putri Mbak Reva? Kamu saja? Iya, Mem. Iya, makanya Sri Kandinya otomotif. Ketika tampil di sini memang didukung, maksudnya ditunjuk teman-teman atau Reva sendiri yang mengajukan diri, kalau boleh tahu? Sebelumnya itu teman saya yang ditunjuk, Mem. Tapi saya juga ditunjuk, tapi aku belum siap, Mem. Tapi gitu. insya Allah lah, karena kapan lagi kan dipilih oleh guru gitu. Masya Allah, luar biasa ya Mbak Reva. Hari ini tampilannya cantik banget gitu ya, dengan gamis. Gamisnya juga looknya bagus, ada pernak-perniknya senada dengan warna hijabnya, juga ada pernak-perniknya juga gitu ya. Oke, kalau untuk outer performance-nya, untuk outer appearance dari pakaiannya sudah tidak ada masalah. Saran sedikit untuk hijabnya ya, hijabnya mungkin bisa lebih disematkan, ada yang disematkan dikit biar tampil lebih anggun gitu ya. Iya, Oke, itu saja. Kemudian untuk kontak mata ya, untuk aksi panggungnya kontak mata saya rasa sudah komunikatif ya, ada yang ke kanan, ke kiri, berkomunikasi dengan yang di tengah gitu ya, sudah tidak ada masalah. Kemudian gestur ya, untuk gesturnya saran saja setiap kali ada ini, Reva kan berusaha untuk mewakilkan setiap kata ya dengan gerakan. Nah, itu tidak harus disertai dengan gerakan tubuh juga. Jadi gerakan tangan saja, tubuhnya tetap diam
it's okay, itu lebih baik. Jadi kesannya nanti tidak terlalu banyak gerakan ke sini ya. Kemudian ke sini juga disertai dengan badan juga bergerak. Cukup dengan tangan saja untuk menekankan kata atau kalimat yang ingin disampaikan gitu ya. Kemudian ada gerakan tangan yang untuk arahan gitu kan, ataupun gerakan tangan yang rileks ya. Jadi tadi Mem lihat badannya sering bergoyang gitu, bergoyang ke kanan, bergoyang ke kiri gitu kan. Tapi overall sudah bagus, Reva sudah mencoba yang terbaik begitu ya. Kemudian untuk apalagi ya, kayaknya sudah cukup ya untuk masalah intonasi maupun konten isi dari ceramahnya, nanti bisa dikomentari oleh Bapak Ibu Dewan Juri yang lain. Tetap semangat untuk Reva belajar ya. Oke, sukses ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok biasa panggil Junita ya? Ya, Panggilanmu sebenarnya siapa? bisa Reva, bisa Junita. Lebih nyaman Reva atau Junita? Kalau di sekolah sering dipanggil Junita, kalau di luar sering dipanggil Reva. Akrab yang mana? Reva. Reva. Saya mau Reva aja manggilnya biar akrab ya. Ya, Saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan penampilan yang baik. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mem Solehah. Begitu saya lihat, wow, ini penampilannya sudah, ini ustazah atau bunyai ya Mem? Sudah cocok sekali ini dengan pernak-pernik. Dan ini sebelum saya masuk ke konten saya juga ingin menyetujui apa yang disampaikan oleh Bu Solehah. Bajumu kan bagus, kerlip-kerlip begitu ya. Dan begitu kamu banyak bergerak, ini kerlip-kerlipnya jadi semakin kerlip-kerlip. Gimana? Bagaimana saya menyampaikan ini ya? Jadi kadang-kadang ketika kamu bicara saya malah fokus melihat klip-klip yang ada di baju karena baju kamu begitu menyala gitu, begitu bercahaya. Ini menarik sekali gitu. Nah, baik, terima kasih. Mohon maaf Mem Solehah, saya jadi mengambil sedikit bagian dari Mem Solehah tadi. Ini yang kembali lagi ke sisi kebahasaan. Saya dengarkan dari awal, kamu terdengar sangat fasih sekali, pelafalanmu juga sangat baik, sangat jelas apa yang kamu sampaikan. Saya bisa menerima dengan sangat baik. Nah, itu menjadi sisi yang positif. Kemudian kamu juga terdengar cukup lancar. Apakah lancarnya ini di luar kepala atau masih di dalam kepala alias menghafal? Gimana ya, Mem? Gimana? Pokoknya kita kalau mau berusaha pasti bisa. Bisa, berarti ini bisa dibilang di luar kepala ya, sudah tidak begitu menghafal ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, lancarnya Mem Seli bisa rasakan gitu. Hanya saja saya merasa cara kamu berbicara masih beruntun terus begitu. Nah, masih beruntun, masih apa ya? Mungkin masih terasa sedikit aura-aura menghafalnya, padahal sebenarnya kamu merasa bahwa tidak begitu menghafal karena sudah di luar kepala itu. Dan dalam penyampaian dari awal sampai akhir saya belum menemukan variasi intonasi yang signifikan, belum menemukan gaya yang gaya yang menjadi ciri begitu ya dari kamu. Saya malah tadi merasa kadang suara kamu terdengar begitu tegas. Saking tegasnya nanti kesannya jadi malah seperti agak marah-marah begitu. Walaupun maksudnya tidak seperti itu, iya kan? Iya. Maksudnya adalah bahwa kamu menyampaikan itu dengan ada yang semangat gitu kan, semangat dengan penuh penekanan begitu. Hanya saja karena ini tidak diimbangi dengan mungkin variasi dalam intonasi, ini jadi terdengar agak kaku. Menurut Mem Seli, kalau kamu mau menambah atau melatih skill dalam inovasi intonasi seperti itu, nanti gaya kamu dalam ceramah akan lebih baik lagi. Ini sudah bagus tapi bisa lebih mendekati sempurna lagi gitu. Tadi kayaknya ada beberapa kata juga yang diulang-ulang kayak maka lagi itu memang
apa ya, memang terbiasa seperti itu atau bagaimana? Atau grogi atau bagaimana tadi? Iya, memang. Ya yang mana? Ya yang grogi ya, gitu. Nah itu ketika 1 kali, 2 kali, oke, penekanan. Tapi kalau berkali-kali ini jangan-jangan dia masih grogi, masih berpikir gitu. Habis ini mau bicara apa gitu. Tapi hal itu memang tidak bisa dihindari. Di dalam kita tampil memang tidak bisa dihindari, karena kalau sudah perform seperti ini kita sudah tidak bisa banyak mengontrol gitu kan. Tapi nanti ketika kamu jam latihannya sudah banyak, kamu sering-sering berlatih, saya yakin hal-hal seperti itu akan bisa dikondisikan gitu. Bahasa kamu jadi lebih enak lagi, intonasi kamu lebih enak lagi. Kalau yang awalnya tadi masih beruntun terus, kayaknya nggak ada jedanya sama sekali gitu ya. Kalau kamu berlatih mungkin diikuti dengan gaya-gaya storytelling sedikit-sedikit, itu pasti akan meningkatkan minat dari pendengar untuk mau mendengarkan gitu. Tadi padahal kamu sudah mencoba untuk beberapa kali melempar pertanyaan, memberi tebak-tebakan. Tadi saya mencatat ada berpuasa, harapannya kan seperti itu ya. Nah tapi tadi saya belum dapat nih feel-nya ketika mau tebak-tebakan kayak gitu. Nah mungkin itu antara grogi atau belum terbiasa. Nanti bisa ketika kamu berlatih terus, kalau mau tebak-tebakan seperti itu nanti feel-nya akan dapat. Termasuk dengan bertanya yang bisa membuat pendengar itu ingin menjawab seperti itu. Tapi untuk secara keseluruhan kamu lancar, sangat fasih, sudah cocok banget ini, entah itu jadi ustazah atau langsung jadi bunyai nanti gitu ya. Terima kasih. Tuh kan saya ingatnya Junita lagi. Terima kasih Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junita, nama yang luar biasa. Lahir bulan Juli ya. Iya Pak. Insya Allah itu. Baik Junita, sudah biasa tampil ya? Sudah biasa. Kalau tampil belum pernah Pak, tapi kalau di organisasi ya misalnya. Biasa. Ya, itulah manfaatnya kita ngikuti organisasi. Di sana dengan tidak terasa kita melatih diri untuk bisa mengungkapkan unek-unek yang ada di dalam hati ya kan. Terbukti bahwa saat ini Junita berdiri di depan juri bisa ngomong lancar gitu kan, lancar urut itu ya. Hanya saja di catatan saya terkait dengan lomba ini, dengan dai ini ya, mengusung tema apa tadi? Makna di balik bulan Ramadan. Makna di balik bulan Ramadan. Namun saya belum ketemu apa maknanya ini apa, karena Junita bicaranya hukum puasa. Ya kan? Iya. Kalau hukum itu kan bukan makna, tapi memang itu kewajiban. Jadi kewajiban ya. Saya pikir tadi andai kata Junita misalnya makna itu kan makna dibalik kan, dibalik Ramadan, dibalik Ramadan itu ada apa sih kok kita berpuasa kan gitu kan. Puasanya kan wajib sudah, dibaliknya itu apa. Pikir saya tadi mau membahas tentang bahwa makna dibalik Ramadan itu mau mengungkapkan khairun min alfi syahr. Ya, itu kan itu keren ya kan? Keren harusnya. Jadi apa sih di balik Ramadan kok kita memperbanyak ya, beribadah, bahkan puasa wajib, apa itu rela berlapar-lapar, rela berdahaga, itu kita lakukan. Karena di bulan Ramadan ada di balik itu yang luar biasa. Apa itu? Bulan yang lebih mulia dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr ya, gitu. Oh, itu dikupas. Tapi ada hubungannya juga ketika membahas apa tadi hukum puasa, kemudian dikaitkan dengan orang-orang ketika kita wajib puasa, tapi juga dibahas orang-orang yang diperbolehkan puasa. Ini lebih cenderung ke fikihnya, ke hukumnya ya, bukan dibalik. Karena ada kata-kata
ada udang di balik batu, kan bukan itunya betulnya, ada makna di balik itu kan, apa kata-kata itu. Jadi kata-kata ketika kita mengangkat makna di balik bulan Ramadan, ada apa di balik itu. Jadi bukan hukumnya, tapi juga bagus juga kalau dibahas tetap terkait dengan Ramadan, juga masuk juga di materinya ya. Tadi diungkapkan ada yang kedua, ini ada 4 golongan ya, tidak salah ya, 4 golongan yang diperbolehkan puasa, tidak puasa ya. Ada tadi orang tua yang sudah tua, betul ya? Ya, kalau tidak salah saya nangkap. Terus apa lagi tadi? Ibu hamil, ya kan? Ibu yang sedang hamil. Kemudian apa lagi tadi? Orang musyafir. Musyafir. Terus yang keempat apa tadi? Orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit. Sedang sakit. Anak-anak boleh enggak tidak puasa? Boleh, Pak. Boleh ya kan. Berarti kan tidak hanya 4 ya. Jadi hati-hati kalau kita bicara tentang masalah hukum itu, jangan dijudge ya, nanti diingat, jangan dipastikan misalnya 4 golongan, nah itu jangan gitu. Orang-orang yang diperbolehkan puasa antara lain, nah kalau antara lain kita bisa mengambil 2, 3, 4 gitu, karena banyak orang yang sebetulnya boleh tidak berpuasa, ada 7 golongan sebetulnya, nanti dibaca lagi ya Jun ya. Itu jadi jangan dipastikan 4 golongan kayak gitu, sehingga nanti seakan-akan kamu meniadakan yang lain. Apa ini harus berpuasa anak-anak, kan belum balik dia karena ya kan. Nah, gitu. Tuh hati-hati dalam pengambilan tema, karena dinilai, kalian kan dinilai itu dikoreksi ya kan. Tapi kalau ceramah bebas yo no problem. Berarti kita akan berpesan kepada audien, kepada jamaah, dalam hal ini kita tekankan kepada hukum puasa dan orang yang diperbolehkan puasa. Gitu ya catatannya. Kemudian tadi saya lihat juga catatan lagi tentang ibu hamil boleh tidak berpuasa. Alasannya apa tadi? Karena khawatir jika bayinya kenapa-kenapa. Khawatir dengan janinnya ya. Ya. Yang terpenting khawatir janinnya atau khawatir dirinya? Janinnya. Oh. Padahal kalau di dalam hukum tuh khawatirnya bukan janinnya, yang lebih utama khawatir pada dirinya, gitu ya. Maka ini jadi catatan ya. Tadi kan diungkapkan khawatir jika janinnya kurang gizi, kurang macam-macam. Padahal kalau di dalam fikih itu yang dikhawatirkan bukan janinnya, karena apa, orang hamil itu dikategorikan orang sakit, maka kekhawatirannya pada kesehatan dirinya, bukan kesehatan janinnya. Sehingga nanti ada konsekuensinya hukum ketika kita khawatir kepada janin, itu ada 2 nanti kita gantinya, ya kan? Jadi mengganti qadha dan fidyah, bukan dam ya. Kalau dam itu hanya dipakai sama-sama denda, tapi kalau dam itu khusus di haji. Haji itu istilahnya bayar dam, tapi kalau puasa itu bukan bayar dam tapi fidyah, ganti daripada meninggalkan puasa itu. Oke ya gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak puasa, orang hamil karena khawatir janinnya, itu dia punya 2 beban. Ya mengqadha jika dia sudah nanti melahirkan, dan membayar fidyah 2. Tapi kalau dia hanya khawatir pada kesehatan dirinya, dia 1. Hanya dia mengqadha ketika dia nanti sudah melahirkan dan sudah sehat, kan gitu. Kalau dia khawatir dengan dirinya dan janinnya, tetap 2 karena ada janin tadi, ya kan? Karena menjaga diri itu lebih penting dari menjaga orang lain. Diri dulu, kan dalilnya kan jelas, ku anfusakum, jagalah dirimu dulu, baru wa ahlikum, termasuk anak dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena
dirinya saja belum tentu selamat, orang lain dipikir ya kan. Ya, itu hebatnya di Islam gitu. Dirinya dipikirkan dulu baru ke orang lain gitu ya. Nanti oke, terus belajar Junita, terus belajar, nanti kalau masuk di tahap berikutnya nanti diperbaiki. Tapi tadi materinya tetap sudah nyambung di bulan Ramadan, karena memang Ramadan juga diwajibkan puasa, terus membahas tentang siapa-siapa yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Namun andai kata itu tadi karena judulnya itu tadi di balik Ramadan, andai kata yang dikupas itu adalah kehebatan Ramadan itu khairun min alfi syahr, kemudian ada apa di situ kan, di Ramadan itu kan untuk wahana untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ya kan? Puasa itu Ramadan itu untuk memperbanyak mensyukuri nikmat Allah. Terus puasa di bulan Ramadan itu untuk melatih diri kita untuk mengendalikan nafsu. Segala nafsu dilatih di puasa. Itu lebih keren sebetulnya, tapi sudah bagus ya. Oke ya. Segitu dari saya, mudah-mudahan nanti Junita bisa melaju terus, amin ya kan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Junita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari saya. Terima kasih para juri yang telah memberikan saya saran dan komentar dan juga kritikan. Wallahumma fiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.